Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Arsyad, saya mahasiswa program studi Kesehatan Lingkungan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan materi mengenai pengembangan strategi pemasaran sosial. Baik, kita lanjut, kita mulai saja materinya. Pembahasan yang pertama yaitu pemasaran sosial. Pemasaran sosial dapat pula berarti strategi dalam menunjukkan kelebihan dan keunggulan produk kita dibandingkan dengan produk lain. Hampir setiap bulan kita sering lihat kemunculan iklan di media sosial berbagai fitur-fitur fitur-fitur baru dari produk handphone. Kalau dulu fungsi handphone hanya sebagai telepon yang bisa dibawa kemana-mana, perkembangan selanjutnya handphone juga dapat merupakan alat komunikasi melalui smart message service. Handphone juga merupakan alat komunikasi melalui short message service. Daya tarik handphone di pasar kemudian kian menjadi kompleks dan semakin banyak metode keunggulan dalam jumlah memori kemampuan dalam mengakses internet. Adanya suara polifonik, MMS, BBM, kamera digital, dan hingga model handphone terakhir bisa sebagai radio dan televisi. Kemudian lanjut ke pembahasan yang kedua. Ilustrasi di atas merupakan gambaran sederhana mengenai aktivitas pemasaran selama ini kita kenal. Sudah pasti tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan kegiatan-kegiatan tersebut. Namun ada pula aktivitas pemasaran yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara finansial, melainkan mengharapkan adanya perubahan sikap dan perilaku. Sasaran jangka panjang dari perubahan sikap dan perilaku tersebut diharapkan akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara luas. Ilustrasi di atas juga merupakan gambaran sederhana mengenai aktivitas pemasaran yang selama ini kita kenal. Sudah pasti tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomis dari kegiatan tersebut. Namun, ada pula aktivitas pemasaran yang bertujuan tidak untuk memperoleh keuntungan finansial, melainkan mengharapkan adanya perubahan sikap dan perilaku. Pada tahun 1970-an hingga 1990-an, pemerintah gencar melakukan kampanye mengenai keluarga berencana. Ini juga termasuk pemasarannya. Anda mungkin masih ingat tayangan iklan berita ataupun drama di berbagai media, baik televisi dan radio ataupun koran. Berbagai poster pun kita temui di baik di puskesmas, rumah sakit, dan kantor-kantor pemerintah yang menggambarkan bahwa memiliki anak 2 orang akan lebih sejahtera dibandingkan memiliki anak yang banyak. Jadi sekarang sudah ada beberapa pilihan untuk keluarga berencana melakukan kadis seperti kadis spiral, kondom, suntik, dan lainnya. Itu juga disediakan oleh pemerintah. Aktivitas tersebut adalah kegiatan pemasaran, namun tujuannya tidaklah untuk memperoleh keuntungan finansial dari berbagai barang yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Tujuan diharapkan adalah bertambah banyaknya orang atau masyarakat yang BKD sehingga akan berdampak pada tingkat kelahiran bayi yang ditekan, jumlah dan dampak yang diharapkan. Dari program kami tersebut agar kesejahteraan keluarga dan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dengan pemikiran bahwa memiliki anak yang tidak banyak akan mengurangi beban keluarga dalam mengeluarkan biaya dan untuk biaya seperti makanan, minuman, kesehatan, pendidikan, dan pendidikan. Bagi pemerintah dengan tumbuh penduduk yang tidak terlalu cepat akan mengurangi beban anggaran pembangunan baik sekolah, rumah sakit, lapangan kerja, sarana dan prasarana transportasi serta infrastruktur lainnya seperti pengadaan air bersih, listrik, dan oleh karena itu bentuk pemasaran seperti ini yang disebut sebagai pemasaran sosial. Jadi pengertian sosial di sini bermakna lebih luas daripada arti harfiah yang bermakna ekonomis. Di satu memiliki pengertian demikian, maka kata sosial tersebut berperan sebagai kata sifat yang menjelaskan atau menerangkan kata pemasaran, yaitu pemasaran yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemasaran sosial atau social marketing umumnya ditandai dengan kegiatan kampanye yang bertujuan agar terjadinya perubahan sikap dan perilaku masyarakat
Seperti diharapkan, berikut ini akan mendiskusikan bahwa kampanye untuk perubahan sosial bukanlah fenomena baru. Di samping itu, kampanye perubahan sosial merupakan salah satu mata rantai dari aktivitas pemasaran sosial terkait dengan kaidah pemasaran pada umumnya. Kampanye untuk perubahan sosial sudah ada sejak zaman dahulu pada kerajaan Yunani dan Romawi kuno. Kegiatan yang bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari pemasaran sosial adalah berbagai bentuk kampanye untuk membebaskan budak. Pada masa revolusi industri di Inggris, pemasaran sosial ditujukan untuk mengupayakan penghapusan penjara bagi orang yang tidak mampu membayar utang, pekerja anak di bawah umur, serta memberikan hak suara kepada para wanita. Di Amerika pun pada masa itu telah dilakukan beberapa kali kampanye atau aktivitas pemasaran sosial. Perkembangan kampanye pemasaran sosial dari yang bersifat hak asasi manusia pada zaman ini sebenarnya bertema menjadi kampanye reformasi sosial pada abad ke-19, khususnya berkenaan dengan gerakan abolisi, gerakan suffragette, dan gerakan menurut peraturan pemerintah akan memberikan jaminan mengenai mutu makanan dan obat-obatan. Lanjut. Pada saat ini berbagai kampanye perubahan sosial lagi berfokus pada reformasi kesehatan atau pengurangan konsumsi rokok atau penyalahgunaan obat-obatan. Yang kedua, reformasi lingkungan seperti air dan udara bersih. Kemudian yang ketiga, reformasi pendidikan, pemberantasan utang guru, peningkatan kualitas sekolah umum, peningkatan nilai matematika IPA, dan peningkatan gaji untuk peningkatan semangat belajar. Yang ketiga itu reformasi pendidikan, pemberantasan utang huruf, peningkatan kualitas sekolah umum, peningkatan nilai matematika dan IPA, peningkatan gaji untuk peningkatan semangat belajar. Reformasi yang keempat itu reformasi ekonomi, yang biasa kita tahu dengan peningkatan keterampilan kerja dan latihan yang menarik. Reformasi ekonomi, revitalisasi kota industri, peningkatan keterampilan kerja, dan latihan dan menarik investor asing. Serta yang kelima, reformasi di bidang politik, demokratisasi dan keberpihakan kepada kaum perempuan dan anak. Pemasaran sosial terdiri dari elemen-elemen pendekatan sosial terbaik untuk perubahan sosial yang membentuk kerangka tindakan dan perencanaan terintegritas, serta yang kedua, menggunakan kemajuan teknologi komunitas dan keahlian pemasaran. Kerangka tindakan umumnya berupa konsep dan perencanaan, misalnya untuk mengampanyekan pemakaian garam medium, pemerintah memiliki rencana kerja selama 6 bulan yang dimulai dari bulan Februari hingga bulan Agustus. Semisal juga ada anggaran dimiliki sebesar 10 miliar dengan target sasaran adalah 99% dari penduduk Indonesia yang nantinya setelah kampanye selesai sudah mengkonsumsi garam medium. Kampanye dilakukan dalam beberapa versi yang disesuaikan untuk media TV, koran, radio, dan dibedakan pula untuk pemirsa daerah atau pemerintah berbagai wilayah, misalnya di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara. Dan perbedaan lainnya, untuk menyesuaikan program tersebut, pemerintah mencari konsultan yang ahli di bidang ini agar sasaran dari program tersebut sukses. Perubahan dari sebuah ide atau kebiasaan yang kurang baik menjadi lebih baik atau adopsi ide dan kebiasaan-kebiasaan baru adalah tujuan dari pemasaran sosial atau social marketing. Ide dan kebiasaan adalah produk yang harus dipasarkan. Produk sosial berupa ide bisa berbentuk belief atau kepercayaan, attitude, sikap, atau volume nilai. Ide sosial bisa pula berbentuk suatu nilai atau value
yang diartikan sebagai keseluruhan gagasan mengenai apa yang benar dan apa yang tidak. Misalnya poster dan spanduk-spanduk yang dipajang di markas barak atau kantor TNI Angkatan Darat, serta di jalan raya yang berbunyi ternyata damai itu indah. Maksudnya adalah agar masyarakat tidak saling tawuran ataupun saling perang antara di Ambon atau seperti ketika ramai-ramai. Masa politik salinan menentang dan mendukung Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Demikian pula dengan pesan yang disampaikan oleh berbagai komponen bangsa yang mengingatkan bahwa Indonesia ini bukan hanya milik para pejabat dan konglomerat, akan tetapi juga dipunyai oleh rakyat kecil, petani, dan cilik lainnya. Baik seperti iklan layanan masyarakat di samping, sosial marketing atau pemasaran sosial dimulai oleh banyak pihak memiliki berbagai keunggulan dibandingkan strategi perubahan sosial secara tradisional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh strategi perubahan sosial secara tradisional lebih menekan pada kegiatan-kegiatan yang lazim dilakukan, seperti tidak kepada orang, rakyat, atau pemanfaatan. Baik kita seperti pidato dari Pak Lurah, Kiai, atau pemangku adat dalam mensosialisasikan agar pengamanan Pancasila. Sedangkan pemasaran sosial dibangun atas pengetahuan diperoleh dari pihak bisnis yang mempertimbangkan objek terukur riset tentang kebutuhan manusia, mengarahkan produk kepada kelompok konsumen tertentu, memanfaatkan teknologi untuk menunjang aktivitas seperti pemanfaatan komputer untuk desain grafis, mengomunikasikan keuntungan manfaat yang memiliki peroleh secara efektif, kewaspadaan yang tetap untuk mengubah lingkungan, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Artinya, kegiatan pemasaran sosial memiliki perencanaan dan strategis yang dapat dievaluasi dan diukur efektivitasnya secara ilmiah. Uraian ini akan kita bahas pada modul-modul selanjutnya. Jadi itu saja dulu materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Uraian ini akan kita bahas pada modul-modul selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja dulu materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.